saya bantu, Bu? Hari ini ada penilaian tentang praktik coaching. Ada coach saya yang akan berkonsultasi, akan meminta saran saya. Kira-kira penilaian rubriknya bagaimana ya Pak? Rubriknya ya, Bu? Iya. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam rubrik penilaian coaching nih, Bu, saya akan membagikan sedikit terkait apa sih itu coaching, Bu ya. Nah, kan coaching itu kan kalau menurut teori Grant itu bahwa coaching itu merupakan kolaborasi yang berfokus pada solusi, orientasi, dan pada hasil yang sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerjanya, apalagi pengalaman hidupnya, pembelajaran dirinya, dan pertemuan pribadi dari coachnya. Jadi permasalahan itu akan dibahas sama Ibu terkait permasalahan yang dihadapi oleh coach. Nah, untuk rubrik penilaiannya, apa sih yang harus diterapkan? Banyak ya, Bu ya. Dari kita menerapkan konsep tirta, gitu. Terus apa itu komunikasi dengan baik, bagaimana kita gaya tubuh bahasa kita ini, akankah hal positif dari coach tersebut ditakutkan? Ada hal-hal bahasa tubuh kita yang kurang disukai oleh coach sehingga terdampak bahasa negatif untuk hitungannya, yang menurut dia nggak nyaman untuk diceritakan kepada Bu Resna, seperti itu. Nah, itu dari definisi coachingnya. Nah, maka dari itu kuncinya adalah komunikasi yang baik, Bu. Gitu ya. Dari Ibu merespon dan bagaimana Ibu membuat si coach itu merasa tertarik dan ingin ngobrol terus gitu terkait permasalahan yang dihadapi. Seperti itu, Bu ya. Ya, Nah, berarti saya harus semua komponen itu harus saya lakukan nanti pas ketika saya lagi jadi coach ya Pak? Iya betul, Bu. Jadi kalau Ibu sudah berprinsip ingin jadi coach, kita harus sebagai coach itu menarik. Kalau nggak menarik tuh jadi gimana coachnya aja begini gitu. Itu Takut coachnya merasa bosan ya Pak? iya betul. Jadi hal bahasa tubuh aja, misalkan nih kita memalingkan pandangan dari coach, itu udah termasuk ketuan hal sepele ya. Iya. Tapi itu udah hal termasuk ke negatif kepada coach gitu, sehingga saya nggak akan setel lebih dalam lagi dan nggak bakal balik lagi. Oh, iya. Seperti itu. Nah, untuk rubrik penilaiannya Bu, ini ada ini nih, Bu. Di sini ada rubrik penilaian yang sebagai coaching ya, Bu ya. Iya. Jadi mungkin Ibu nanti bisa mempelajari terkait apa aja sih yang harus dilakukan jadi coach gitu. Nah, selanjutnya kan di coach itu kan biasanya kita menerapkan dengan sistem tirta ya, Bu ya. Iya. Saya kira tirta itu Ibu tahu apa sih tirta? Tirta itu menurut saya T-nya itu adalah tujuannya. Terus I-nya adalah identifikasi, Betul, Ibu. R-nya rencana, dan TA-nya adalah tanggung jawab. Oke, bagus. Nah, dari Ibu bilang kan T-nya itu kan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab nih, Bu ya. Iya. Dari kompetensi itu kira-kira ada gak hal-hal yang dimana Ibu itu kurang menguasai? Karena kalau kita nggak menguasai keempatnya, itu akan terjadi ada miskomunikasi, atau malah kita nggak bisa menggali permasalahan lebih dalam terkait permasalahan dari coach tersebut. Kira-kira ada gak, Bu? Ada sih Pak, kemarin pas lagi kita coba rencana aksi, karena kadang-kadang saya memberikan pertanyaan tuh agak kurang berbobot ya. Itu bagaimana caranya ya Pak? Nah itu untuk menanyakan rencana aksi sebenarnya bukan pertanyaan bobot yang kita lihat, tapi bagaimana kita terbiasa untuk menggali sebuah permasalahan kepada coaching itu. Apa aja yang harus dilakukan? Jadi kalau misalkan kita mau berfokus kepada pertanyaan, yang ada kita nggak fokus kepada apa yang ia ceritakan. Jadi kita tetap mengalir dengan seperti ngobrol biasa, Bu. Jadi seakan-akan tuh kita tuh nggak merasa membebani dari coach tersebut. Nah, contohnya kan selama ini kan terkadang kalau supervisi akademik kan suka tegang itu ya, dinilai ini negatif segala macam. Nah itu akan menjadi hal yang ditakutkan oleh coach. Tapi kalau misalkan kita mengalir aja, tapi Ibu sambil menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach tersebut, dia akan membuka, dia akan bercerita. Oh ini loh yang dihadapi. Nah itu yang harus dijadikan
permasalahan yang dijadikan kita angkat nih, oh ini nih, dan yang paling penting adalah setelah kita menggali permasalahan tersebut terus bertanya, nah itu yang paling penting adalah memberikan solusi itu. Nah kita juga harus memikirkan solusinya. Kalau saya bingung nih solusinya apa, nah, apa-apa kita saling sharing aja. Bagaimana kalau ini, oh ini udah tahu, bagaimana kalau ini, itu masih banyak solusi-solusi yang bisa dihadirkan. Berarti kita harus mencari cara yang paling ideal ya Pak? Iya betul, yang paling ideal, yang paling membuat, yang penting nyaman sih, komunikasi yang baik, nyaman. Itu pasti orang-orang itu pasti akan merasa, oh saya bercerita dengan sama dia nyaman, tenang, merasa baik, aman, betul. Nggak ngobrol-ngobrol kayak yang nanti setelah ngekot sama ibu ngomong tuh ke guru-guruan, oh ini gurunya gini. Terus berarti itu nggak boleh dengan baik. Harus menyimpan semuanya. Iya Pak. Kita sebagai coach itu harus seperti itu. Itu ya Bu ya. Iya. Atau mungkin untuk ketercapaian ini kan ibu pertanyaan berbobot ya. Berarti itu menurut ibu di Tirta di mana tuh? Di Tirtanya yang identifikasi. Identifikasi ya. Iya. Oke bagus. Berarti ibu nanti kira-kira habisnya ada coaching ya? Iya. Saya ada coach saya, Pak Dimas namanya Pak. Nanti kita akan bimbing saya ya Pak dalam nanti berkonsultasi dengan coach. Berarti ini kata-kata tercapai atau yang penting ibu bisa menggali dulu ya Bu ya? Dokter Muhammad ini. Menemukan solusinya mudah-mudahan. Nah gitu. Oke baik, boleh Bu. Nanti coba saya akan nilai terkait dari permasalahan ibu terkait identifikasi permasalahan itu Bu ya? Iya baik Pak. Dan rencana aksinya Bu. Iya. Baik, Assalamualaikum Resna. Mari biar ya, mari. Baik Bu Resna, jadi seperti ini ada yang ingin saya sampaikan terkait dengan pembelajaran di kelas saya. Terutama ada permasalahan siswa di kelas saya yang sampai hari ini dia itu sering tidak masuk sekolah. Padahal yang kita tahu bahwasanya pembelajaran itu akan berakhir kurang lebih 1 bulan ke depan. Akan ada ujian-ujian yang akan dihadapi oleh siswa, sementara siswa ini banyak menunggak tugas-tugas dari beberapa guru. Seperti itu Bu Resna. Dia melakukan hal tersebut sudah berapa lama ya Pak? Baik, menurut catatan kami dia sudah melakukan hal tersebut, jarang masuk sekolah itu kurang lebih sekitar 2 bulan. Tapi dalam waktu yang tidak kontinu, jadi kadang masuk, besok tidak masuk, besoknya lagi masuk lagi, seperti itu Bu. Bapak sudah memanggil siswa tersebut? Sudah, bahkan saya juga sudah melakukan visit ke rumahnya, melihat bagaimana kondisi yang sebenarnya dari siswa tersebut di rumah. Terus yang setelah Bapak lakukan setelah memanggil siswa tersebut, apa yang Bapak lakukan? Baik, setelah saya panggil ke sekolah, saya mencoba untuk bertanya apa sebenarnya yang terjadi atau yang menjadi hambatan dari siswa tersebut, kenapa dia tidak bisa masuk sekolah secara disiplin seperti yang sudah dia lakukan sebelumnya. Seperti itu Bu Resna. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, Bapak mendapatkan jawaban apa dari siswa tersebut? Baik, menurut penuturan siswa tersebut, dia akhir-akhir ini diminta untuk menjaga adiknya karena ibunya kebetulan sudah mendapatkan pekerjaan menjadi buruh cuci di rumah tetangganya, seperti itu. Berarti permasalahannya tentang dia menjaga adiknya ya Pak ya? Iya betul. Menjaga adiknya. Dari situ Bapak ada solusi untuk supaya siswa tersebut bisa masuk lebih terus bagaimana? Baik, dari situ saya mencoba melakukan pendekatan dengan orang tuanya. Ya. Saya mencoba untuk mencari solusi. Apakah siswa ini tetap bisa bersekolah dengan tidak mengganggu kegiatan yang ada di rumahnya yang memang mendesak. Nah, dari situ memang ada jalan tengah, yaitu siswa ini bisa tetap bersekolah menggunakan moda daring dari rumah. Seperti itu. Daring dari rumah ya. Sedangkan ujian itu harusnya hadir di kelas atau bagaimana? Iya, kalau untuk ujian itu harusnya hadir di sekolah, akan tetapi karena ujian di sekolah kami
menggunakan komputer dan HP, maka saya juga sedang berkonsultasi dengan pihak kurikulum untuk memberikan keringanan terhadap siswa tersebut. Cara yang Bapak lakukan ini sudah ideal menurut Bapak atau bagaimana? Baik. Ada progresnya atau bagaimana? Baik, untuk ujian karena belum dilakukan, jadi saya belum tahu. Akan tetapi untuk mengerjakan tugas-tugas, beberapa guru sudah setuju untuk siswa tersebut diberikan keringanan mengerjakan tugas-tugasnya dari rumah. Berarti siswa tersebut masih bisa yang mengikuti ujian? Kalau untuk mengikuti masih bisa. Masih bisa, hanya hadirnya ya. Iya. Adakah cara ideal lagi yang harus Bapak lakukan berikutnya? Baik, kalau untuk cara lain, saya mencoba untuk meminta ibu dari siswa tersebut untuk izin selama kurang lebih waktu si anak tersebut melaksanakan ujian. Jadi setelah ujian, ketika memang tidak bisa ya tidak apa-apa, tapi minimal waktu ujiannya dia bisa datang ke sekolah. Baik, berarti memerlukan waktu berapa yang harus Bapak lakukan itu memerlukan waktu berapa hari atau berapa bulan kira-kira? Baik, kalau untuk ujian kan kurang lebih sekitar 5 hari ya Bu ya. Iya. Yang mudah-mudahan dari waktu tersebut bisa diwujudkan oleh orang tua dari siswa tersebut. Besar harapan kami untuk siswa tersebut bisa melaksanakan ujian di sekolah. Iya. Berarti komitmen yang Bapak lakukan bagaimana itu Pak? Saya mencoba memfasilitasi orang tua siswa tersebut untuk bisa bernegosiasi dengan majikannya, dengan tempat dia bekerja, agar bisa diberikan keringanan juga. Iya. Sudah dilakukan seperti itu Pak? Iya, sudah. Sudah. Dan hasilnya? Hasilnya tempat ibunya bekerja ini memberikan keringanan selama siswa tersebut melaksanakan ujian. Baik, berarti sudah ada kemajuan ya untuk siswa tersebut ya harapannya. Terus setelah seperti itu, yang tanggung jawab apa yang harus dilakukan siswanya? Baik, siswa tersebut tetap harus melengkapi tugas-tugas yang belum terselesaikan sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian, dan juga harus mempersiapkan diri dalam ujian akhir sekolah. Ada yang harus diutarakan lagi atau bagaimana? Kurang lebih sudah cukup. Sudah cukup. Berarti sudah banyak ya Pak cara atau solusinya yang bisa kita lakukan ya. Siap. Besar harapan saya dan nanti kedepannya siswa tersebut akan masuk secara efektif dan setiap hari, dan mungkin cara itu paling ideal nanti yang akan Bapak Dimas jalankan. Baik Bu Resna, terima kasih banyak atas sarannya. Baik Pak Dimas. Saya berdiri dulu. Terima kasih Bu Resna Fadia. Terima kasih Pak. Oke Bu. Sudah Bu? Sudah Pak. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya Bu? Awalnya saya tegang pasti ya Pak, tapi akhirnya mengalir begitu saja dan enjoy. Iya. Ini terkait tadi Ibu bilang ya, pertanyaan berbobot. Iya. Jadi kita nggak usah terfokus kepada pertanyaan, wah aja nih yang harus ditanyain abis ini nih, malah kalau malah kayak gitu malah kita nggak fokus kepada membantu gitu. Itu ya Bu ya, fokus. Nah untuk pertanyaan berbobot itu kan banyak nih Bu, kalau di unsur Tirta itu diidentifikasi tuh salah banyaknya ya, salah satunya seperti ada kesempatan apa yang kayak Ibu tadi udah bilang kan, kesempatan apa yang dimiliki, potensi apa yang dimiliki Bapak, apa yang sudah Bapak kerjakan, terus apa kekuatan yang sudah dalam mencapai tujuan. Itu udah termasuk identifikasi yang baik gitu Ibu, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kenapa? Karena kalau Dimas tuh mengutarakan cerita itu dengan apa ya, nikmat gitu ya, dengan nyaman. Kalau misalkan Ibu tadi menanyakan yang suatu hal yang di luar atau yang malah memikirkan pertanyaan berbobot, misalkan kan di identifikasi itu kan ada skala 1 sampai 10, tujuan kamu kira-kira nomor berapa? Kan bingung Iya, saya tadinya awalnya terpikir seperti itu Pak, jadinya khawatir gitu. Ini pertanyaan apa? Ternyata setelah dipraktikkan ya alhamdulillah Pak. Berarti kira-kira sudah tercapai Bu ya? Ya. Menurut Ibu apakah sudah tercapai? Kalau menurut saya sudah tercapai. Sekarang kalau pengarahan dari Pak Jet bagaimana ya? Nah, kalau menurut saya tadi Ibu udah bagus Bu.
seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa ibu sudah melaksanakan identifikasi dengan baik. Bagaimana membuat Pak Dimas itu nyaman, bagaimana membuat Pak Dimas itu merasa tenang. Dia sudah mengeluarkan unek-unek yang sudah dibebankan kepada Pak Dimas sehingga dia bercerita dan menemukan solusinya itu. Nah, solusinya ini yang sudah diterapkan kepada Pak Dimas, gitu kan. Nah, solusi itulah yang bisa membuat Pak Dimas itu agak lebih tidak terpikirkan kembali. Seperti itu ya. Nah, untuk identifikasinya saya rasa ibu sudah cukup baik, sudah memenuhi standar kan? Terima kasih. Sudah memenuhi standar dan sudah melakukan hal-hal yang padahal ini baru pertama kali tapi ibu udah bisa melakukan identifikasi dengan baik kan. Nah, selanjutnya ibu, ibu tadi sudah menilai sendiri ya bu terkait identifikasi yang sudah diterapkan. Nah, dari obrolan tadi sama Pak Dimas, adakah kira-kira di Alur Tirta itu yang membuat ibu ingin dikembangkan lagi gitu? Selain dari identifikasi atau identifikasi mau dikembangkan lebih lagi? Identifikasi saya mau kembangkan lagi, tapi terkait dengan tanggung jawab ya itu yang nomor satu intinya sih tanggung jawab yang harus saya kembangkan, karena saya nggak tahu nanti kesananya bagaimana, ini tujuan akhirnya akan tercapai atau tidaknya. Kan kita harus terus ya Pak konsisten dan berkesinambungan terhadap praktik coaching ini bagaimana selanjutnya, itu aja Pak. Oke, berarti ibu harus melakukan tanggung jawab ya bu ya. Iya. Di Tirta itu melakukan tanggung jawab, komitmen. Karena apa? Karena komitmen itu susah bu. Iya. Kita biasanya itu hal yang sudah lumrah ya gitu. Manusia itu kalau sudah memberikan solusi itu dilepas. Kenapa? Karena kita malah terfokus kepada hal yang lain gitu. Iya. Nah, kalau misalkan jadi ibu menjadi coach, itu ibu perlu namanya adanya pelihatan kembali gitu, evaluasi kembali. Ini guru tadi sudah melaksanakan atau belum gitu. Apakah malah keluar dari jalur, apakah tak ditakutin karena dia udah merasa capek malah ditinggalkan gitu. Itu perlu adanya pemantauan kembali bu. Berarti saya bisa melakukan evaluasi itu kira-kira bagaimana ya Pak caranya? Ibu bisa bertanya langsung kepada Pak Dimas. Bisa bertanya. Pak Dimas bagaimana? Tapi nggak usah jangan bilang Pak Dimas gimana kemarin gitu. Iya. Keren nggak? Tapi kita ngobrol santai. Santai lagi Pak. Ngobrol santai. Pak Dimas bagaimana nih yang kemarin sudah direncanakan? Apakah ada kendala? Gitu. Jangan mengambil sisi hal negatif. Kalau misalkan tiba-tiba Pak Dimas ini nggak mengerjakan itu, jangan langsung kita salahin, atau nggak bakal dia memulai kembali. Jadi kita harus memberikan kayak teman gitu kan yang membuat si Pak Dimas itu nyaman dengan kita. Oh kenapa salahnya di sini gitu. Karena kan komitmen itu susah bu. Tuh kan terkadang malah membiarkan orang lain berjalan sendiri itu malah hal yang bahaya. Itu ya, yang saya takutkan. Makanya ibu perlu pemantauan nih. Iya, baik, gitu. Atau bisa juga Pak Dimas coba ceritain lagi dong apa aja gitu. Bisa nih kan Pak Dimas jago membuat buku nih misalkan, itu dituang dalam tulisan gitu, malah bawa hobi baru jadinya kan. Kalau misalkan bisa tuh Pak Dimas itu, terus apa aja yang udah dilakukan ditulis gitu. Nah pembelajaran itu yang bisa malah dijadikan praktik baik oleh Pak Dimas. Itu akan sebuah menjadi kebanggaan gitu ya. Kalau misalkan ada yang menjadi coach lagi selain Pak Dimas, ternyata permasalahan sama. Ibu bisa mengarahkan, ibu bisa ngobrol-ngobrol juga nih tentang ini nih, terus jadikan praktik baik gitu. Nih permasalahan praktik baik Pak Dimas gitu, sebagai contoh. Misalkan kalau ada itu ibu bisa jadi coach lagi. Berarti gitu. Bisa kita lakukan sesama teman sejawat ya Pak? Bisa, jadi kan permasalahan ini kan bisa jadi nggak cuma di ibu doang biasanya kan ya kan gitu, atau nggak cuma di Pak Dimas doang, pasti tuh permasalahan ini itu umum gitu. Kali kan ibu diatasi keluar ketemu teman yang kayak gini, nah ibu bisa jadi teman kayak gitu, oh ini kayak gini nih caranya kalau kayak gini, oh ini udah berhasil, ini buktinya ini gitu. Jadi enak ada kita bikin data-datanya ya Pak? Iya betul. Berarti ibu tanggung jawab ya bu ya dengan perkembangan selanjutnya. Contohnya kan kayak jadi ibu nanya nih kepada Pak Dimas tuh, komitmen apa yang harus dijalankan gitu. Karena harus ada komitmen. Terus contohnya lagi
apa yang bisa membantu dalam komitmen tersebut gitu. Misalkan Pak Dimas butuh teman ngobrol atau teman membuat sesuatu yang membuat atau teman ke rumahnya anak tersebut. Takutnya kan ada guru yang takut dengan hal itu. Seperti itu ya Bu ya. Iya, baik Pak. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Sudah. Sudah ya. Mungkin nanti kalau ada ke depannya kita saling-saling Iya, ya Bu ya. saya bimbingan aja ya Pak, perlu bimbingan lagi Siap, untuk Ibu. ke depannya. Iya. Terima kasih ya Pak Jiat ya, Iya, bimbingannya.